Pabrik Motomachi terletak di kota Toyota, Prefektur Aichi. Sejak 1959, pabrik ini memiliki sejarah panjang dalam memproduksi kendaraan ikonik seperti Toyota Crown dan Toyota Supra. Kini menjadi pusat produksi Toyota Mirai, mobil berbasis fuel cell hidrogen atau FCEV. Motomachi memiliki ruang bersih khusus untuk perakitan fuel cell stack. Kabel berwarna pink digunakan untuk kabel komunikasi atau kontrol bertegangan rendah dalam sistem kelistrikan kendaraan. Kabel pink sering digunakan dalam sistem manajemen energi, seperti komunikasi antara fuel cell stack, power control unit atau PCU, baterai, dan motor listrik. Penggunaan kode warna ini mengikuti standar industri otomotif. Sambungan konektor kepala kabel pink harus kencang dan aman. Jika koneksi tidak kencang, dapat menyebabkan gangguan dalam transmisi sinyal, yang berpotensi mengganggu kinerja sistem manajemen daya kendaraan. Oleh karena itu, teknisi memastikan kepala konektor kabel pink terpasang dengan benar dan tidak longgar. Salah satu panel pada mesin pengukuran, panel digital F340A digunakan untuk memantau parameter penting dalam pengujian sistem hidrogen. Angka yang ditampilkan dapat merepresentasikan tekanan hidrogen, tegangan listrik, atau efisiensi keluaran daya dari fuel cell stack. Teknisi sedang melakukan pengujian kebocoran pada sambungan logam dalam sistem hidrogen. Penutup yang digunakan merupakan sensor deteksi kebocoran atau alat uji tekanan yang memastikan tidak ada kebocoran dari koneksi. Panel tampilan menunjukkan kurva tekanan. Angka 3,2 kali 10⁻⁶ menunjukkan laju tekanan dalam satuan Pascal meter kubik per detik. Pengukuran ini untuk mengetahui seberapa banyak gas hidrogen yang mungkin bocor dari sistem dalam waktu tertentu. Jika angka berada dalam batas aman sesuai standar Toyota, maka sistem dianggap kedap dan aman. Jika melebihi batas toleransi, teknisi akan melakukan pemeriksaan ulang dan perbaikan pada sambungan atau segel untuk memastikan kendaraan bebas dari kebocoran sebelum melanjutkan ke tahap perakitan berikutnya. Platform yang membawa 2 tangki hidrogen, fuel cell stack, dan bos kompresor perlahan naik ke bagian bodi bawah Toyota Mirai dengan sistem hidrolik. Sistem hidrolik memastikan pengangkatan berlangsung stabil dan aman, sehingga teknisi dengan mudah menyelaraskan pemasangan setiap bagian pada rangka kendaraan dengan tepat. Setelah platform mencapai posisi yang sesuai, platform itu dikencangkan agar siap digunakan dalam sistem tenaga hidrogen kendaraan. Pada platform tersebut, terdapat 2 tangki hidrogen, yang berfungsi sebagai penyimpan bahan bakar utama untuk sistem fuel cell di Toyota Mirai. Selain itu, terlihat juga fuel cell stack, yang merupakan komponen utama dalam mengubah hidrogen menjadi listrik melalui reaksi elektrokimia dengan oksigen dari udara. Power Control Unit, PCU, juga hadir sebagai pengatur distribusi daya dari fuel cell stack ke motor listrik dan baterai, memastikan efisiensi dalam penggunaan energi. Ketiga komponen ini bekerja bersama untuk menghasilkan tenaga yang menggerakkan kendaraan, dengan kelebihan berupa emisi nol karena hanya menghasilkan uap air sebagai produk sampingan. Selanjutnya perakitan platform transmisi atau lebih tepatnya e-axle atau electric axle. Transmisi ini untuk mengoptimalkan torsi dan efisiensi tenaga listrik yang dihasilkan dari fuel cell stack dan baterai. Presisi tinggi agar sistem penggerak memberikan performa berkendara yang responsif serta efisiensi energi yang optimal. Setelahnya tie rod dipasang pada platform bersama dengan PCU. Tie rod berperan penting mentransmisikan gerakan steering rak roda, memungkinkan pengemudi untuk mengontrol arah kendaraan dengan presisi. Komponen ini terdiri dari inner dan outer tie rod, yang bekerja sama agar roda berbelok dengan responsif dan stabil. Pemasangan Power Control Unit. PCU berfungsi sebagai pengatur distribusi daya listrik dari fuel cell stack dan baterai ke motor listrik, memastikan efisiensi dalam penggunaan energi. Banyaknya kabel berwarna pink disebabkan banyaknya kiriman informasi atau sinyal kontrol antara modul elektronik dalam sistem tenaga, misalnya dalam pengaturan distribusi daya di dalam PCU atau pemantauan tegangan pada fuel cell stack. Setelahnya pemasangan sistem suspensi. Toyota Mirai menggunakan sistem suspensi independen, di mana setiap roda bergerak terpisah untuk meredam getaran permukaan jalan. Sistem suspensi ini bekerja sama dengan tie rod dan komponen kemudi untuk memastikan bahwa kendaraan tetap stabil, baik saat menikung, berakselerasi, maupun saat melewati permukaan jalan yang tidak rata. Dengan sistem hidrolik platform ini dinaikkan dipasang ke rangka Toyota Mirai. Dilanjutkan dengan pemasangan sistem pengereman. Setelah sistem suspensi, kemudi, dan penggerak dipasang, teknisi melanjutkan proses perakitan dengan memasang fender, bumper, serta komponen eksterior lainnya. Setelah bagian eksterior utama terpasang, ban dan vel kemudian dipasang pada roda, melengkapi sistem suspensi dan penggerak. Selanjutnya pemasangan kursi dipasang yang dimulai dari jok depan.
Paralel, sistem baterai juga dipasang di bagian belakang kendaraan. Selanjutnya pemasangan fuel cell stack dan kelengkapannya pada platformnya. Diikuti dengan boost kompresor. Kendaraan yang selesai pada tahap pengecatan dilanjutkan ke proses assembly interior. Awal pengerjaan interior, semua pintu dilepas, untuk memberikan ruang bagi teknisi bekerja. Teknisi memasang seal di setiap titik interior sesuai spesifikasi. Lalu pemasangan kabel sistem kelistrikan berwarna hitam yang telah tertata dalam rangkaian kabel atau wiring harness sesuai jalur kelistrikan kendaraan untuk mengurangi risiko kesalahan koneksi, serta melindungi kabel dari gangguan eksternal seperti panas dan getaran. Pemasangan dashboard dilakukan dari dua sisi, sisi dalam bagian depan kendaraan dan sisi ruang engine. Saat bersamaan bagian belakang kendaraan juga dipasang rangkaian kabel. Perakitan dashboard detil dilakukan di area lain. Setelah selesai dashboard dipindahkan ke dalam kendaraan menggunakan robot manual. Ukuran telah sesuai dengan spesifikasi, teknisi merekatkan dashboard kepada rangka kendaraan sesuai titik-titik baut yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian pemasangan baterai listrik Mirai di bagian belakang kendaraan. Dilanjutkan dengan pemasangan plafon kendaraan. Sementara itu perakitan sisi eksterior kendaraan juga dikerjakan. Teknisi memasang box fuse, sekering, di bagian bawah dashboard. Fuse berfungsi sebagai pelindung utama sistem kelistrikan, mencegah kerusakan akibat lonjakan arus listrik atau korsleting. Pemasangan kaca depan dan kaca belakang menggunakan perekat khusus. Perekat ini dirancang untuk memberikan kekuatan ikatan yang tinggi, memastikan kaca tetap terpasang dengan kokoh serta mampu menahan tekanan udara dan getaran saat kendaraan bergerak. Setelah pemasangan dashboard selesai, dilanjutkan dengan pemasangan kursi depan dan kursi belakang kendaraan dengan bantuan robot manual. Sementara itu pada pintu-pintu yang dilepaskan, juga dipasang dengan sistem kabel kelistrikan dan setelah selesai ditutup dengan panel pintu. Setelahnya pintu dipasang kembali.
dan roda kemudi dipasang. Ruang engine dilengkapi dengan pemasangan tutup engine fuel cell. Mobil dinyalakan dan semua fungsi dicek secara keseluruhan. Insinyur memeriksa berbagai fitur, seperti layar infotainment, sistem pendingin udara AC, lampu indikator, wiper, serta tombol pengontrol lainnya, untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Lalu, mobil dijalankan oleh pengemudi, dibawa ke pengecekan akhir. Pada pengecekan akhir, semua bagian kendaraan dicek pemasangannya, ketepatannya engsel-engselnya celah di antara bagian kendaraan seperti celah pintu pada bodi, celah pintu bagasi pada bodi dan semuanya. Setelah pengecekan bodi kendaraan selesai, dilanjutkan dengan pengujian kendaraan dijalankan. Diawali dengan pengecekan sistem hidrogennya seperti emisi uap air di bawah kendaraan. Lalu dilanjutkan dengan uji kendaraan di atas platform roda atau roller test atau chassis dynamometer test. Dalam pengujian ini, kendaraan ditempatkan di atas roller dyno, sebuah platform dengan roda berputar yang memungkinkan kendaraan dijalankan di tempat tanpa bergerak maju. Uji ini digunakan untuk memeriksa performa mesin atau motor listrik, akselerasi, sistem pengereman, serta efisiensi energi sebelum kendaraan keluar dari jalur produksi. Untuk Toyota Mirai, roller test juga digunakan untuk menguji sistem bahan bakar hidrogen, daya fuel cell stack, serta integrasi antara baterai dan motor listrik guna memastikan semuanya berfungsi dengan optimal.